Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Budiana. Pada pertemuan awal ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMK 1 Karangdadap di kejuruan OTKP. Baik, kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran ekonomi bisnis yang akan diampu oleh saya, yaitu Ibu Diana Prastyawati. Untuk kali ini kita akan belajar bersama KD 31 dan 41. KD 31 adalah menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, dan KD 41 adalah menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Adapun tujuan pembelajaran KD ini adalah 1. Agar peserta didik mampu menjelaskan tentang ilmu ekonomi. 2. Agar peserta didik dapat menentukan dan menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, agar peserta didik mampu melakukan identifikasi konsep ilmu ekonomi. Dan yang keempat, agar peserta didik mampu menerapkan konsep ilmu ekonomi. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang berhubungan dengan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Kemudian kegiatan distribusi itu adalah kegiatan penyampaian barang dari produsen ke konsumen, dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kemudian istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eokos dan nomos. Eokos berarti keluarga, rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan, aturan atau hukum. Jika digabung, eokos nomos artinya peraturan dalam rumah tangga. A. Prinsip ekonomi. Di sini memperlihatkan gambar orang-orang yang sedang antri untuk mendapatkan gas melon, ya. Ini adalah merupakan salah satu masalah pokok ekonomi, adalah kelangkaan. Kenapa kok terjadi kelangkaan? Karena manusia atau orang-orang kadang kurang disiplin dalam menerapkan prinsip ekonominya. Pengertian prinsip ekonomi sendiri adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Bagaimana ciri-ciri penerapan prinsip ekonomi? Antara lain ada cost and benefit. Maksudnya, dengan mengeluarkan biaya harus bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah skala prioritas. Artinya bisa membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kadang antara kebutuhan dan keinginan memang tidak bisa berjalan selaras. Makanya manusia harus bisa mengutamakan skala prioritas. Penerapan yang ketiga adalah thrift, berhemat. Usahakanlah untuk bisa menabung demi masa depan yang lebih cerah. Yang keempat adalah ekonomis. Nah, ini di sini gambarnya adalah tentang diskon, ya. Ini pasti kaum hawa, kaum wanita itu pasti suka sekali dengan diskon. Tapi dengan kesukaannya kadang jadi kelewat. Artinya ketika sudah bisa memborong barang-barang yang diskon, artinya tidak ekonomis lagi, malah jadi boros. Ekonomis di sini bisa diartikan adalah bisa mengganti barang yang lain yang sejenis
dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Penerapan yang kelima adalah dengan rasional, artinya selalu berpikir dengan akal sehat, tidak mementingkan keinginan yang berlebihan. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi pada kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang pertama, menaati ketentuan dalam kegiatan produksi. A. Hanya memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan survei terlebih dahulu ataupun observasi. B. Menetapkan harga barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan besar namun tetap terjangkau oleh masyarakat. Contohnya, mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, mendirikan tempat usaha yang dekat dengan pemasarannya. Kemudian tenaga kerjanya terampil dengan pemakaian mesin yang produktivitasnya tinggi. 2. Menaati ketentuan dalam kegiatan distribusi, antara lain bisa berusaha memperoleh harga murah dan menjualnya kembali dengan harga mahal dengan tetap memperhatikan daya beli. B. Memberikan pelayanan terbaik. Contohnya, penyaluran barang tepat waktu, membeli barang langsung di produsennya. Kemudian menaati ketentuan dalam kegiatan konsumsi. A. Berusaha membeli barang ataupun jasa sesuai kebutuhan. B. Bersikap hemat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, selalulah menggunakan skala prioritas. Demikian pembahasan tentang prinsip ekonomi. Kali ini Ibu akan memberikan tugas evaluasi yang pertama, terdiri dari 4 soal. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Ini adalah tugas mandiri, ya. Soal yang pertama, mengapa manusia harus menerapkan prinsip ekonomi dalam bertindak atau berkegiatan usaha? Yang kedua, manfaat apa yang bisa diambil jika manusia menerapkan prinsip ekonomi? Yang ketiga, bagaimana jika kondisi kurang mendukung dalam penerapan prinsip ekonomi? Berikan contohnya. Yang keempat, pada era milenial sekarang, manusia atau kelompok manusia dituntut untuk selalu menerapkan ciri-ciri prinsip ekonomi dalam kegiatan usahanya. Berikan contoh organisasi usaha yang menerapkan hal tersebut di tempat tinggal sekitarmu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk tetap jaga jarak, jaga kesehatan, selalu bahagia dan sayangi keluarga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.